Star Energy Geothermal. Jadi saya waktu itu di bagian HR diminta untuk membuat mapping kompetensi. Jadi HR itu pengen melihat, kan banyak karyawan dari seksi migas, dari sektor migas, migasnya habis masa kontrak pada waktu itu dengan SKK. Karyawannya diberikan pilihan, mau pensiun dini atau pindah ke perusahaan yang sektor geothermal, karena Star punya dua sektor. Nah, akhirnya ada yang memilih pindah ke geothermal, tapi ada yang masih produktif nih, itu malah pilih keluar kemudian kerja di Timur Tengah. Tapi yang sudah ya merasa tidak produktif lagi itu lanjut di geothermal. Nah, problem SDM terjadi di sana. Kemudian kalau untuk proyek yang masih ongoing, itu sekarang saya alhamdulillah bekerja sama dengan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan, saya di BPK Corporate University, terutama untuk diminta untuk menjadi fasilitator untuk bidang soft skill. Dan juga kemarin juga beberapa kali diminta untuk mengembangkan podcast itu. Di sana podcast. Jadi di sana ada podcastnya. Kami diminta beberapa kali mengisi podcast di sana. Dan proyek yang terakhir kemarin kami laksanakan sudah selesai juga, itu peta peluang investasi benua Bali, bekerja sama dengan BKPM. Ya, di tahun 2023 closingnya, 2023 awal sudah closing, sama BP Batam, Badan Pengusahaan Batam. Kemarin kita membuat job desk sampai dengan jalur karir sampai sistem remunerasinya. Ada 5 badan usaha di sana. Ya, ini sedikit dari kami. Saya juga ingin mengenal Ibu. Mungkin ya, ini saya baru nangkep ya, beberapa ini sudah sering itu kayak administrasi perkantoran, ada sertifikasinya. Ya mungkin macam itu kan juga untuk reporting kan perlu. Nah itu juga. Kemudian ada beberapa yang lain, cepat saya belum begitu hafal. Mungkin dari pihak provider lebih bisa mengarahkan. Betul ya. Iya. Betul Pak. Bu Natalia ya? Iya, Natalia Pak. Panggilannya Bu Lia atau Bu? Bapak. Bu Natalia. Oke. Baik. Oke. Nah ini materi kita, saya biasanya meminta untuk peserta untuk mencoba dulu itu. Nanti poinnya berapa, kemudian besok selesai berapa, kita akan coba. Mungkin bisa langsung scanning dengan menggunakan handphone. Oh gitu ya. Saya belum coba ini, saya coba dulu juga. Kalau nggak berprestasi gimana? Betul kan? Loh, ini sepakat nggak ini? Sepakat. Ya? Jadi yang penting itu kinerjanya apa, outputnya. Ya, bukan wah teori begini nggak jalan. Waduh dulu banyak, saya nggak sebut nama aja teman-teman saya di kereta api, teman-teman kawan-kawan ini. Waduh nggak karu-karuan teorinya beginilah begitu. Banyak dokter juga. Nggak ada satupun dokter di kereta api yang sempat menjadi direksi sebelum pensiun, betul kan? Nggak ada. Nah, keras. Jadi kalau menurut Julian tadi bahwasanya kita baru bisa dikatakan sebagai leader atau sebagai pemimpin apabila kita bisa mewujudkan leader. Ini harus bisa mewujudkan visi. Itu tadi dari video tadi. Kalau kita tidak bisa mewujudkan visi, jangan jadi leader. Tapi kalau menurut Pak Julian tadi, ya sudah jadi supporting. Bisa jadi konsultannya, mungkin pengarah, atau mungkin supporting yang lain, ya, supporting yang lain yang tujuannya membantu leader. Nah ini sering terjadi nih. Kita hanya bisa nyuruh, mengarahkan, tetapi untuk doingnya nggak bisa. Nah, tetapi kalau jadi supporting saja juga sudah nggak bisa, silakan tadi pemimpin. Nah banyak yang terjadi, udah saya tidak usah jadi leader, saya jadi supporting aja, tapi tidak bisa menjadi supporting yang baik. Jadi ada, kalau yang sering dibahas dalam buku-buku itu kan how to be a good leader, tapi jarang ada yang membahas tentang how to be a good follower. Itu yang jarang banget. Padahal kalau kita mau jadi good follower ya sudah supporting saja ke leader. Ini sering terjadi juga.
Nah, kalau sudah supporting saya sudah nggak bisa, ya udah jadi pemimpin aja kan sarkas sebenarnya. Apa yang dikatakan juga. Nah, makanya nanti kalau ada satu video lagi yang saya putarkan dari Simon Sinek itu mengatakan bahwasanya leader itu harus berkorban. Jadi leader itu tidak hanya pemimpin kemudian dapat sesuatu yang lebih gede, enggak. Tapi justru pengorbanan itu yang akan lebih besar. Dan banyak orang yang menganggap kalau jadi leader itu harus mengarahkan seseorang untuk mencapai target, enggak. Tidak hanya di masalah targetnya, tetapi bagaimana memperlakukan orang lain. Makanya ada dalam satu sisi ada namanya nanti servant leadership. Bagaimana leader itu harus melayani. Jangan jadi leader sebelum Anda melayani. Kalau istilah ada salah satu tokoh nasional mengutarakan itu. Nah, ini sarkas sebenarnya yang disampaikan tadi, tapi ya itu nggak apa-apa. Susah kalau punya pimpinan yang otoriter, kita juga bingung kan mengutarakan karena belum tentu sisi yang dia pandang itu betul ya dan mudah untuk dilakukan gitu. Nah, tapi kalau dia udah nggak mau terima kan, kita juga bingung ya gitu. Tapi kalau dia kombinasi kita bisa ngomong, meskipun kita salah tapi kita udah ini dan dia mau menerima gitu kan, jadi enak gitu. Tapi pernah ngalamin kan? Pernah. Karena gini, contoh aja yang paling sederhana di lapangan ya. Anda kalau mau ngadu pimpinan, lihat moodnya enggak? Iya betul. Biasa tanya supervisenya, gimana mood Bapak ini? Ini salah satu contoh bahwasanya kita membutuhkan leader yang punya kemampuan untuk mengkombinasikan gaya kepemimpinan. Kalau kita bayangkan gini, kalau leadernya otoriter terus dalam 1 minggu, Anda punya problem di pekerjaan. Ada pelannya dulu. Ini tuh yang 8 leadership tadi ya Pak ya? Iya. Yang itu ya Pak. 8 fungsi leadership. Tapi di sini ada? Enggak. Masa ada ya Pak? 8? Oh enggak ada ya? Enggak, itu tingkatan leadership. Oh tingkatan leadership. Ada 5. Nah, Ada 5 tadi. Pak, Ya. kan kalau di tempat kami itu kan memang beda ya antara departemen saya yang baru ini, yang saya baru datang, gitu dengan yang lama. Jadi kalau yang lama itu kan dia dia semuanya tuh naiknya ke kepala divisi gitu ya. Jadi dia yang tertinggi, jadi kita nggak ada ketua tim. Nah kalau saat ini tuh kita ada kepala divisi, nanti ada ketua tim, ada ketua subtim. Gitu. Nah misalnya nih Pak ya, misalnya untuk yang tadi tuh yang kayak semacam konflik manajemen tadi itu apa yang harus kita lakukan dalam posisi kita sebagai pemimpin yang berusaha untuk misalnya tadi ya mengabaikan sesuatu yang tidak besar ya, yang bisa kita tinggalkan, tapi juga ingin menyelesaikan sesuatu yang besar. Nah, tapi posisi kita sebagai misalnya ketua tim itu berbeda dengan pandangannya pimpinan kita. Nah, sedangkan dia kan yang lebih tinggi ya, ketua divisi kan yang lebih membawahi beberapa ketua tim misalnya. Nah, untuk seperti itu apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada sesuatu yang kita sudah Pak abaikan saja, itu tidak, maksudnya ya itu matters, tapi maksudnya bukan itu yang itu maksudnya kalau itu ditinggalkan tidak akan berpengaruh terlalu banyak lah. Justru ada masalah besar yang memang harus kita selesaikan karena itu mencapai target di misalnya bulan ini gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai ketua perantara ya berarti maksudnya ada kita ketua timnya tapi ada pimpinan kita yang punya pandangan berbeda gitu. Ini memang satu satu konsekuensi ketika Anda berada di tengah-tengah. Dari atas ngijek, dari bawah negara. Itu pasti terjadi. Jadi gini. Ada beberapa tipe orang. Ada yang namanya orang action. Kalau kita punya pemimpin action, Pak, ini nggak begitu penting. Kita abaikan dulu ya. Kalau orang action pasti akan diputuskan. Oke, itu orang action. Tapi ada juga yang disebut orang proses. Kalau leader kita orang proses, maka ketika menghadap dan Anda akan bilang, Pak, ini bisa kita abaikan, lengkapi dengan data. Karena orang proses masih akan banyak pertanyaan dulu, ini mau diabaikan bagaimana? Ya itu masalah gede kok harus dilanjutkan. Alasannya apa? Nah, biasanya dia harus evidence. Karena begini. Jadi kalau kita maju ke orang proses, leader kita orang proses, tapi kita cuma mengandalkan, Pak ini menurut saya nggak bagus deh. Mending ini diabaikan dulu, dia nggak akan terima itu. Beda dengan orang action. Kalau orang action dia akan langsung tanya, kenapa diabaikan? Alasannya apa? Langsung susah jelaskan, nggak masalah. Tapi kalau ketemu orang proses, dia akan minta buktinya apa? Ini apa gitu? Langkah-langkah sama termasuk ini. Kalau ternyata gagal, mitigasinya bagaimana? Itu orang proses, pemikirannya akan, mohon maaf, ribet.
Itu ada orang ribet yang orang proses. Tapi beda kalau dengan ya tadi ya, yang orang yang dia akan langsung make decision. Nah, kemudian ada lagi orang-orang yang humanis, person people. Ini kalau diambil keputusan ini tidak dijalankan, terus yang mengerjakan nanti siapa? Yang memikirkan dari sisi orang itu ada. Jadi ada beberapa orang yang menilai pekerjaan itu berdasarkan action apa yang harus segera dilakukan. Ada yang prosesnya seperti apa. Ada yang dari sisi kalau nggak dilakukan nanti kasihan si X, nggak ada kerjaan di kantor. Ada yang seperti itu. Nah, untuk dua yang terakhir tadi itu Anda harus mengutarakan berbagai macam evidence. Berbeda dengan orang action, kalau orang action jadi cara menghadapinya juga. Nah, saya nggak tahu karakter lidernya yang mana. Yang ribet tadi Pak. Oh yang ribet itu ya sudah. Kalau ribet ya memang harus ada evidence. Iya, harus ada evidence. Iya.